Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Zahra. Kali ini aku bakalan menjelaskan tentang materi IP address. Nah, kebetulan IP ini dibagi menjadi dua versi, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Dan yang bakal kita pelajari lebih dalam mengenai tentang IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini memiliki 32 bit yang terdiri dari 4 oktet. Ada oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Di dalam oktet tersebut terdapat sebuah angka dengan range 0 sampai 255. Jadi di dalam angka oktet tersebut gak akan pernah ada angka lebih dari 255 atau juga kurang dari angka 0. Sebagai contoh, di sini aku punya IP address dengan oktet 192.168.1.1. Kalian bisa pakai IP address apa aja, tapi aku bakal pakai yang ini. Nah, untuk menulis IP address dengan benar, maka diperlukannya itu slash. Kita kasih slash 24. Nah, apa sih slash 24 itu? Singkatnya, kita bisa sebut sebagai prefix, yang dimana prefix tersebut adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu ya apa itu slash 24 itu, dan prefix sekali lagi adalah total IP yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mengetahui fungsi atau arti dari slash 24 ini, kita perlu belajar yang namanya subnetting, yang dimana materi subnetting ini terdiri dari IP total, submask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mempelajari subnetting ini diperlukannya IP total, subnet mask, lalu IP network, dan IP broadcast, yang terakhir adalah IP range. Nah, gimana sih mencari IP total itu? Sini aku kasih tahu. Jadi IP total kita ambil aja angka 32, yang dimana 32 ini dari 32 bit karena kita menggunakan IP versi 4. Dan 32 ini dikurangi prefix, yang dimana prefix itu adalah total IP yang bisa kita gunakan, maka jadinya 32 dikurangi 24, yang dimana hasilnya adalah 8. Angka 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 8, yang dimana hasilnya adalah 256. Sesuai yang aku udah jelasin tadi, kalau IP itu harus terdiri dari angka 0 sampai angka 255. Sekarang kita coba cari subnet max-nya. Mencari subnet max ini tidak kalah mudahnya seperti mencari IP total. Kita bisa masukkan angka yaitu 256 dikurangi dengan hasil IP total yang sudah kita cari dari 2 pangkat 8, yang dimana hasilnya adalah 256. Maka akan mengeluarkan hasil yaitu 0. Nah, cara penulisan subnet max yang benar adalah 255.255.255.0. Nah, jadi kayak begini teman-teman cara penulisan subnet max yang benar. Nah, untuk IP networknya kita bisa isi dengan angka 0. Lalu, untuk mencari IP broadcast, teman-teman semua cukup ingat hal ini saja, di mana si IP total itu dikurangi angka 1. Nah, IP total di sini adalah 256, lalu kita kurangi 1, yang akan menghasilkan angka 255. Lalu untuk IP range itu kalian bisa memasukkan angka setelah IP network yaitu 1, lalu angka sebelum IP broadcast yaitu 254. Maka IP range-nya adalah 1 sampai 254. Nah, teman-teman, jadi seperti ini cara kita menghitung subnetting. Apakah sampai sini kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, maka aku akan
kalian kerjakan. Seperti contohnya 172.198.5.1/26. Nah teman-teman, ini adalah soalnya yang bisa kalian kerjakan, dan kalian bisa pause dulu video ini lalu kerjakan. Dan jika kalian masih belum paham juga, maka kita kerjakan bersama-sama. Untuk menghitung subnettingnya, maka sama seperti cara yang sudah aku jelaskan, dimana kita membutuhkan IP total, terus kita juga membutuhkan subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Dengan cara yang sama seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, maka untuk menghitung IP total, kita memasukkan angka 32 dikurangi oleh prefix, yang dimana angka prefiksnya adalah 26. Lalu hasilnya adalah 6, dan 6 tersebut kita ubah menjadi pangkat, yang dimana hasilnya akan menghasilkan angka 64. Selanjutnya kita cari subnet maxnya, dan kita masukkan angka 256 dikurangi IP total, yaitu 64, maka hasilnya akan 192. Dan kita tulis subnet maxnya seperti 255.255.255.192. Lalu IP networknya kita isi 0, dan IP broadcastnya seperti yang aku sudah jelaskan, IP total dikurangi angka 1, yang dimana akan menghasilkan angka 63. Nah selanjutnya kita cari IP range-nya seperti yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu angka setelah IP network, yang dimana 1 dengan angka sebelum IP broadcast, yaitu 62, maka hasil IP range-nya adalah 1 sampai 62. Nah, yang perlu teman-teman ingat, IP network akan selalu genap dan IP broadcast angkanya selalu ganjil. Dan juga IP network dan IP broadcast di sini tidak bisa digunakan, dan yang bisa digunakan hanya IP range 1 sampai 62. Nah, jika kalian sudah paham ataupun masih ada yang belum paham dan bingung, maka kita akan coba satu soal lagi. Seperti contohnya, kita isi dengan 10.10.10 dan titik 50/27. Lalu di sini kita isi dulu IP totalnya. Lanjut kita isi subnet max, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, sekarang kita cari IP totalnya. Kita masukkan angka 32 dikurangi 27 yang akan menghasilkan angka 5, lalu kita ubah menjadi 2 pangkat 5 yang akan menghasilkan angka 32. Lalu kita cari subnet max-nya. Kita masukkan angka 256, oke, dikurangi hasil IP total yaitu 32 dan menghasilkan angka 224. Lalu kita tulis subnet max secara benar, yaitu seperti ini. Oke, sudah benar. Lalu lanjut kita cari IP networknya yang akan kita isi 0 saja ini. Lalu IP broadcastnya sama seperti tadi sebelum angka IP total, yaitu 31. Maaf salah. Lalu kita isi IP range-nya yaitu 1 sampai 30. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk penulisannya. Oh iya, sekedar informasi, di sini itu ada dinamakan dengan blok subnet. Blok subnet itu dimana itu adalah kelanjutan dari IP tersebut. Contohnya di sini IP network kelanjutannya adalah 32 ditambah 32 akan menghasilkan 64, lalu 64 dikurangi 1 maka akan mendapatkan hasil 63. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk contoh lainnya, kita bisa ubah oktat keempat misalnya menjadi 70.
Nah, maka kita bisa coba dengan cara 63 ditambah 1, hasilnya adalah 64, lalu 64 ditambah 32, maka hasilnya adalah 96, lalu 96 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 95. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, untuk IP ranknya ini kita bisa ubah seperti IP networknya kan 64. Nah, untuk di IP rank itu hasilnya kan angka setelah IP network, oke, dimana hasilnya akan 65 dan angka sebelum broadcast yaitu 94. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sampai sini materi kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang perbedaan IP public dengan IP private. Nah, untuk IP public ini adalah IP yang dapat kita akses atau kita buka di mana saja. Seperti contohnya kita membuka IP tersebut di sekolah, di rumah sakit, di kantor, atau dimanapun itu tetap bisa. Oke, contohnya kita punya fb.com dengan IP 102.23.4.2. Nah, IP tersebut bisa kita buka dan bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Nah, berbeda dengan IP private, sesuai dengan namanya, IP private ini cuma segelintir orang aja yang bisa mengaksesnya. Jadi, gak semua orang itu bisa mengakses IP private ini. Nah, IP private ini hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki akses atau hanya satu orang saja. Contohnya seperti misalnya aku punya IP 192.123.21.1. Nah, jadi misalnya aku tuh punya IP ini, terus IP-nya sama aku di private, maka yang bisa membuka IP tersebut atau mengaksesnya itu ya cuma aku. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari penjelasan antara perbedaan IP public dan IP private dari aku. Oke, jadi kali ini di materi ini aku bakal membahas soal konsep switch dan router. Nah, switch ini fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Seperti misalnya kita punya PC 1, lalu kita hubungkan melalui kabel dan lalu kita hubungkan ke switch. Nah, lalu kita hubungkan lagi melalui kabel ke PC 2. Lalu kita hubungkan kembali kabel tersebut ke PC 3. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya di masing-masing PC memiliki IP seperti misalnya PC 1 memiliki IP 192.168.1.1. Lalu untuk PC 2 kita masukkan IP 192.168.1.2. Nah, lalu untuk yang terakhir di PC 3 kita bisa masukkan IP 192.168.1.3. Nah, jadi kayak gini konsep dari switch. Jangan lupa untuk kabelnya bisa disambungkan dengan kabel STP ataupun kabel DTP. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahkan slash 192.168.1 dan .0. Untuk slashnya kita kasih slash 27. Nah, slash 27 ini mempunyai 32 IP yang bisa dipakai. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Terus untuk switch ini adalah satu blok yang sama.
bisa dihubungkan, juga bisa saling berkomunikasi. Nah, itu merupakan sebuah konsep dari switch. Nah, untuk router, jadi si router ini berfungsi untuk menghubungkan device-device dengan blok subnet yang berbeda. Sebagai contoh, kita ambil aja yang tadi supaya nggak usah nulis 2 kali. Setelah itu kita paste. Nah, seperti ini ya. Oh ya, untuk router ini nanti bakalan ada sambungan kabel. Oke, lalu di sini ada router yang dihubungkan kembali dengan kabel menuju switch. Lalu di sini ada PC 4 seperti yang sudah aku tulis tadi di awal dengan IP 192.168.1.50. Dan kenapa bisa 50? Karena dia ini sudah memiliki blok subnet yang berbeda dengan switch, karena di sini sudah ada routernya. Karena fungsi router ini adalah untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi si PC 4 ini dapat berkomunikasi dengan PC 2 karena adanya router. Oke, cukup segini penjelasan mengenai konsep switch dan router. Terima kasih. Oke, di materi kali ini aku bakal ngejelasin mengenai praktik dua komputer atau cara menghubungkan dua komputer menggunakan switch. Hal yang pertama yang harus dilakukan sudah pasti masuk ke aplikasi Cisco Tracker. Jika sudah, lalu kita klik on device, dan di sini banyak sekali macam-macam alat elektronik yang bisa kita gunakan. Lalu kita bisa pilih alat elektroniknya, yaitu PC. Lalu kita simpan di situ, dan kita ambil satu lagi, kita simpan di pinggirnya. Lalu kita masuk ke switch dan kita pilih switch yang itu saja, kita simpan. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel yang kilat ini ke arah switch. Jika sudah, kita tinggal mengkonfigurasi IP dengan cara mengklik PC tersebut 2 kali. Lalu kita masuk ke menu desktop dan IP configuration. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini aku pakai IP 10.10.10.10 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Oke, jika sudah, kita langsung ke PC 2. Caranya sama seperti tadi. Kita buka desktop, IP configuration, lalu kita isi IP address-nya. Nah, di sini aku isi 10.10.10.11 dengan subnet mask yang sama seperti di PC 1. Nah, jadi seperti itu guys. Maka jika sudah seperti ini, kedua komputer tersebut sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk mengecek apakah dua komputer tersebut sudah saling terhubung, maka kita klik 2 kali, lalu ke desktop dan pencet command pro. Nah, di sini kita bisa ketik ping, lalu kita ketik IP PC yang akan kita hubungkan. Nah, di sini aku bakal ngubungin ke PC 2 dan kita tulis IP-nya yaitu seperti yang ada di layar. Nah, jika tampilannya seperti ini atau ada tulisan reply, berarti ini sudah berhasil atau dua komputer tersebut memang sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu cara yang salahnya atau tampilan gagalnya kita bisa ubah si IP tersebut, lalu kita tulis ping dan masukkan IP yang sama,
lalu hasilnya kan seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi IP-nya sudah kita ubah di PC2. Seperti ini teman-teman tampilannya ketika tidak berhasil. Oke, kita ubah lagi IP terakhirnya menjadi seperti semula. Lalu ada cara lain juga untuk menghubungkan dua komputer ini dengan cara menggunakan pesan yang itu lalu kita simpan di PC1 dan PC2. Maka jika sudah berhasil terhubung, akan ada tulisan successfully seperti ini. Nah, cukup sekian penjelasan untuk materi ini. Terima kasih. Lalu kita ambil switch, kita pilih switch yang sama seperti tadi, lalu kita simpan di situ. Maka dari itu aku bakal masukin IP 30. Lalu selanjutnya kita bisa isi seperti ini. Nah, untuk IP yang terakhirnya ini kita isi 30. Oke, pada materi kali ini aku bakal ngejelasin mengenai konfigurasi router. Nah, di sini kita bisa klik network and device. Terus di sini kan banyak banget berbagai macam router. Kita bebas pilih yang mana, tapi kita coba yang ini aja, lalu kita taruh di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa sambungkan menggunakan kabel dari switch menuju ke router. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita sambungkan satu lagi dari switch menuju ke router. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah, nah kita bisa lihat si FA-nya ini kan nggak ada ya. Terus gimana sih caranya biar ada? Jadi di sini aku bakal kasih tahu kalian.
Nah, caranya itu kita bisa mengklik menu option, lalu kita pilih preference. Nah, di sini kita bisa pilih yang menu itu yang aku tunjuk. Nah, kebetulan karena memang udah aku tunjuk sih, jadi FA ini sudah ada. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, jika kalian bingung FA itu apa, FA itu artinya adalah interface, dimana mereka ini kan sudah berbeda box subnet, jadi mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Cara agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, dibutuhkanlah alat yang dinamakan router, karena fungsi dari router adalah menghubungkan blok subnet yang berbeda. Gimana caranya? Nah, caranya itu pertama kita masuk ke router, terus ke configuration, terus kita pencet yang ini nih, terus kita nyalain dulu port statusnya. Nah, jika sudah, kita tinggal masukkan IP-nya 10.10.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Nah, kayak gini ya. Nah, jika sudah, maka si ininya itu bakalan menyala. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut ke plus internet 01. Port statusnya kita nyalain dulu, terus kita isi IP addressnya 10.10.10.33 dengan subnet masknya sama seperti yang tadi. Nah, lalu yang tadi itu, yang ini itu disebut namanya IP gateway. Nah, lalu IP ini kita salin ke PC. Nah, karena ini adalah fastnet yang kosong, maka kita mulai dari PC yang ini. Nah, kita masuk ke menu desktop, lalu IP configuration, terus kita isi di default gateway. Oke, kalau udah, kita lanjut ke PC yang kedua, terus kita masukkan di default gateway sama seperti tadi. Nah, jika sudah, kita lanjut buka lagi FA1, terus kita lihat lagi di sini, lalu kita salin IP-nya. Nah, jika sudah disalin, kita bisa masukkan ke PC yang 3 sama seperti tadi. Lalu kita isi di sininya di IP address, lalu kita ubah menjadi 36. Nah, untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.224. Lalu default gateway-nya kita salin yang tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah, kita lanjut ke PC berikutnya. Sama seperti tadi caranya. Nah, dan yang terakhir ada di PC 5. Nah, jika sudah, maka mereka semua ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain karena sudah dihubungkan dengan router. Oke, sekarang kita coba tes ya. Dari PC 3 ke PC 4. Oke, sudah successful. Lalu kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Oke, successful juga ternyata teman-teman. Lalu sekarang kita coba lagi dari PC 1 ke PC 2, apakah sukses? Dan ternyata ya sukses teman-teman. Nah, lalu sekarang kita coba hubungkan di antara router satu dan router yang satunya lagi melalui pengiriman pesan, apakah terkirim atau tidak. Maka kita lihat hasilnya. Dan ternyata violet. Oke, untuk pertama pasti akan ada violet, tapi ketika kita coba lagi,
maka apa yang akan dihasilkan coba kita lihat. Nah, successful ya teman-teman, berarti pesannya ini sudah terkirim dan berhasil. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.